sehat, alhamdulillah sehat. Bang, ini lagi ramai beritanya soal terkait almarhumah salah satu artis film yang kemarin sempat ramai terkait Diduga. adanya malpraktek Diduga. yang diduga malpraktek dari salah satu klinik di kawasan Cipete. Menanggapinya gimana Bang terkait permasalahan kasus ini sendiri? Ya, pertama kami turut berduka cita berkabung kepada keluarga almarhumah Nani Darham yang diduga habis, kalau Sudah bahasa tamat. publiknya itu habis tamat gitu ya. Kalau tidak salah itu kan di salah satu klinik, The Klinik Cipete ya. Itu memang patut diduga perilaku kinerja dari sarana pelayanan kesehatan yang mengklaim klinik kecantikan ini mungkin momentumnya untuk diperiksa. Terlebih klinik ini sebenarnya adalah bagian dari korporasi Betelosofi Mahandaru Indonesia. Ini PT ini memiliki kurang lebih 12 Anak perusahaan. klinik kecantikan tersebar di Jakarta, Bekasi, Bandung gitu. Jadi ada baiknya memang jika sudah ditemukan di salah satu instrumen perusahaan ini di klinik di daerah Cipete itu bukan tindak pidana malpraktik, maka polisi tidak bisa hanya memeriksa di satu itu saja, karena entitas korporasi pemiliknya itu satu dan memiliki 12 instrumen, 12 klinik kecantikan. Saran kami kepada polisi, jikapun mereka sudah melakukan razia, itu harus memeriksa 11 klinik lainnya. Lalu kita perhatikan bahwa harus diperhatikan juga persyaratan administrasi dari klinik kecantikan ini. Apakah sudah mumpuni sesuai dengan ketentuan? Apakah memang yang melakukan tindakan-tindakan medik terhadap si almarhumah itu adalah benar-benar seorang dokter? Atau jangan-jangan nyaru seakan-akan menjadi dokter? Itu ada sanksi-sanksi pidana yang lain. 12 klinik ini harusnya menjadi perhatian, apalagi pemilik perusahaan terbatas ini kan sesungguhnya Dr. Sri Nugroho Hadi Sumarto ini, dia kan dokter. Kami sarankan kepada publik mendesak agar tidak timbul korban lainnya, baik itu adalah selebriti maupun masyarakat umum kebanyakan. Jadi saran kami, tidak bisa lagi pemerintah daerah di mana klinik-klinik ini berada mendiamkannya. Mumpung baru satu kliniknya menunjukkan hal yang buruk, maka 11 kliniknya harus segera diperiksa agar tidak terjadi hal buruk lain di 11 klinik itu. Dan ini adalah pintu masuk untuk ribuan klinik-klinik kecantikan lainnya di Indonesia. Sayang, kasihan putra-putri bangsa kita, mungkin dimulai dari seperti almarhumah selebriti ini menjadi sia-sia perjalanan hidupnya, karyanya, kontribusinya. Memang segala sesuatunya itu suratan, takdir. Tetapi cara meninggal ini patut juga untuk dikaji. Kan tidak salah jika ini dijadikan pembelajaran. Jadi model atau cara kematian ini jika nanti polisi menemukan penyebab yang sesungguhnya, akan menjadi efek jera, akan dihindarkan oleh dokter-dokter lainnya, akan dihindarkan oleh klinik-klinik kecantikan lainnya. Jadi saran kami, ini adalah momentum yang baik bagi aparat kepolisian dan bagi aparat PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di manapun klinik ini berada, baik di level kota atau kabupaten maupun provinsi. Mungkin ini momentum terbaik untuk memperbaharui. Semoga arwah almarhumah diterima di sisinya. Artinya dari penelitian Abang sendiri memang ada kejanggalan dari klinik tersebut, Bang. Maksudnya dalam sisi administratifnya ya gitu. Agak unik ya, karena kalau kita perhatikan dari kepemilikan saham perusahaan, anak beranak memiliki saham seperti ini, tetapi luar biasa besar bisnis klinik kecantikan ini patut menjadi pertanyaan untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Kebetulan ada korban telah jatuh dari salah satu kliniknya, dan keluarga sudah menyatakan dan pemberitaan menyebut demikian. Jadi ini momentum baik untuk kita sekaligus untuk menguatkan perusahaan ini. Jika memang kinerjanya baik, ini harus tetap
sambung atau dipertahankan atau ditingkatkan, begitu dia. Bang, tapi sejauh ini kejadian ini merupakan yang dibilang malpraktik di situ. Kategorinya bisa demikian ya, pengalaman kami sejak dahulu ya, sejak era tahun 95 kami di lingkup kesehatan ya memang kerap terjadi. Jangankan di Indonesia ya, di catatan-catatan atau literatur kedokteran itu Amerika saja mengalami malpraktik sampai antara 150.000 sampai 180.000 korban per tahun kok. Jadi jangan aneh kalau di negara kita terjadi. Tetapi jika ada pengawasan yang kuat, ada sanksi yang mumpuni, yang tegas, kami yakin mereka tidak akan berani sewenang-wenang, tidak berani asal-asalan lah gitu. Ini harus menjadi fokus. Kalau memang Anda mencari makan dari klinik kecantikan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan dengan cara mengorbankan orang lain. Kita takut juga selebriti-selebriti lainnya ikut menjadi korban. Apalagi mereka sangat tergantung dengan penampilan, performa penampilan, fisik dan lainnya. Tapi kalau dari menurut penelitian Abang, statistik malpraktik dari klinik kecantikan sendiri di Indonesia cukup rendah atau Cukup tinggi. cukup tinggi, Bang? Nah, namun belum ada satu institusi pun yang memiliki data valid tentang berapa jumlahnya. Kan sayang. Sementara pengelola atau pemilik bisnis itu kaya raya. Negara tidak mempunyai catatan-catatan atas perilaku atau model kinerja mereka. Ini yang kita sayangkan gitu. Jadi momentum almarhumah ini untuk memperbaiki perilaku kinerja klinik-klinik kecantikan di Indonesia. Itu harapan kita. Dan apakah memang dalam penelitian Abang tersebut banyak klinik kecantikan ini yang juga menghindari pajak dari? Bukan hanya pajak. Jangan-jangan mempekerjakan orang yang tidak expert. Tidak Jangan-jangan dia profesional. hanya menjual merek, menjual jejaring, menjual penampilan gedung, menjual performa yang seharusnya dan tidak ada kaitannya dengan perawatan kecantikan itu sendiri. Menimbulkan kesan mewah, sesungguhnya tidak ada pelayanan. Pembayaran yang besar, kemudian sesungguhnya pembayaran itu tidak layak sedemikian. Harus ada ukuran-ukuran. Kalau itu tidak ada, ya ambiar Indonesia ini begitu. Bang, terakhir mungkin baiknya seperti apa sih bagi para pasien, terutama yang ingin melakukan perawatan ya di sebuah klinik gitu. Harus mewaspadainya seperti apa, Pak? Oh, mungkin ini tips ringan ya untuk putra-putri bangsa kita yang kebetulan mungkin memerlukan performa pada tubuhnya seperti umumnya selebriti. Kami sarankan untuk memeriksa terlebih dahulu persyaratan administratif sesuatu klinik kecantikan. Itu satu. Yang kedua, kita utamakan adalah mengecek dokter yang di dalam klinik itu memang mempunyai izin praktek tidak. Nah itu dia. Yang ketiga, apakah dia klinik ini secara badan hukum sudah sempurna agar nanti pertanggungjawaban hukumnya didapatkan. Seperti klinik yang tempat almarhumah ini, dia kan berbadan hukum perseroan terbatas, mudah bagi polisi untuk menyentuhnya gitu. Nah yang keempat, ini memberikan progres nggak, laporan rutin nggak kepada pemerintah daerah di tempat dia berada. Lalu kita harus perhatikan yang kelima, apakah klinik ini meningkatkan kualitas atau pendidikan atau pelatihan dari tenaga kesehatannya itu sendiri. Jangan dia pakai nggak pernah lagi pendidikan, nggak pernah diklat, nggak pernah kursus-kursus untuk mendukung kinerja klinik kecantikan itu. Jadi jangan percaya bahwa kalau itu adalah punya tokoh tertentu, kemudian kita mengabaikan tips-tips tadi. Saran kita demikian. Tips yang pertama apa, Bang? Yang pertama kita minta agar diperiksa dulu persyaratan administratif klinik-klinik yang akan kita kunjungi. Baru diperiksa apakah memang dokter yang bekerja di situ adalah orang yang expert, berkualitas sesuai dengan ada izinnya tidak. Baru dilihat nanti lagi apakah dia berbadan hukum atau tidak. Karena kalau dia milik pribadi ini cenderung sekali lebih rusak atau lebih minim kualitas pelayanannya ketimbang dia berbadan hukum. Baru yang keempat, dia memberikan progress report tidak kepada pemerintah daerah di mana klinik kecantikan itu berada. Dan yang terakhir, mau nggak klinik itu berbadan hukum itu meningkatkan kualitas tenaga kesehatannya dengan pendidikan atau diklat tadi. Kalau itu tidak dilakukan, jangan mau ke klinik yang dimaksud. Apalagi kliniknya bersifat tertutup, tidak bisa ada orang lain melihat tindakan-tindakan medik seakan-akan kayak simsalabim. Nah ini kan patut dicurigai gitu.
Jadi kayak ini, kayak jangan mau percaya pada klinik kecantikan tapi perilakunya adalah bengkel ketok magic. Ah gitu, kita takut demikian gitu. Tapi banyak klinik-klinik itu kan memasang beberapa piagam penghargaan, terus buat daya tarik para ininya. Memang mereka kan pasiennya. mensugesti calon pasiennya. Tetapi pasien juga kan cerdas, bisa mengeksplor sugesti itu. Benar atau tidak, jangan-jangan palsu. Ya jangankan sertifikat lawang ijazah bisa palsu kan gitu.